Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 28. Hahaha. Terima kasih, Pangcu. Memang sudah saya sangka bahwa tentu Pangcu akan memilih saya untuk memberi hadiah beberapa gebungan kepada si muka merah ini. Dia melangkah lebar ke tengah ruangan menghampiri Cisong dan setelah berhadapan, keduanya saling pandang dengan sinar mata tajam menyelidik, seperti tingkah dua ekor ayam yang hendak bertanding. Cisong memandang kakek itu dari atas ke bawah, kemudian berkata, "Kalau tidak salah dugaanku, engkau ini tentulah Sai Culomo yang amat terkenal itu." Hahaha. Kalau sudah mengenal namanya, inilah orangnya dan kalau takut lebih baik lekas berlutut minta ampun kepada Pangcu kami dan cepat melingkarkan buntutmu lalu angkat kaki dari sini. Cisong bukanlah seorang yang mudah dibikin marah oleh ejekan dan kata-kata menghina. Dia adalah seorang tokoh yang cukup tinggi tingkatnya di Pulau Neraka, apalagi bersama suhengnya saat itu menjadi utusan majikannya. Tentu saja dia maklum bahwa kakek muka singa itu mengeluarkan kata-kata memancing panasnya hati karena kemarahan merupakan langkah yang keliru dan merugikan dalam menghadapi pertandingan melawan orang yang tak boleh dipandang ringan. Ia tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, Sai Culomo. Biarpun saya tidak berkesempatan, atau mungkin belum berhasil menerima petunjuk Pangcu kalian, kini berhadapan denganmu, seorang tokoh Tian Liongpang yang terkenal, merupakan kehormatan besar sekali. Hanya aku khawatir, kalau sampai engkau kalah oleh seorang tak terkenal seperti Cisong ini, hal itu tentu akan menimbulkan malu besar." "Hahaha, engkau boleh juga." Sai Culomo tertawa, maklum bahwa dia tak berhasil memanaskan hati lawan. "Nah, aku telah siap, majulah." Cisong tersenyum menyeringai dan mukanya yang berwarna merah muda itu kelihatan berkilau. "Engkau lebih tua daripada aku, Sai Culomo, sepatutnya aku mengalah." "Mulailah." "Apa? Biarpun engkau lebih muda, akan tetapi engkau seorang tamu, sebagai pihak tuan rumah selayaknya kalau aku mengalah." "Nah, seranglah." Kedua orang ini memang cerdik dan tahu bahwa lawannya adalah orang yang berilmu tinggi, maka mereka segan untuk menyerang lebih dulu. Bagi seorang ahli silat kelas tinggi, menyerang lebih dulu tidak menguntungkan. "Baik, sambutlah." Cisong si muka merah muda itu membentak dan tiba-tiba seluruh tubuhnya tergetar, kedua tangannya bergerak perlahan, tadinya kedua tangan dirangkap di depan dada seperti orang memuja dewa, kemudian kedua telapak tangan saling membesut, yang kiri terus bergerak lurus ke atas, sampai tegak di atas kepala, yang kanan terus bergerak lurus ke bawah sampai menunjuk tanah di bawah perut, warna mukanya yang tadinya merah muda berubah agak tua, sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi dan perlahan. Lahan terdengar suara berkerotokan dari buku-buku tulang tokoh Pulau Neraka ini. Melihat ini, Sai Culomo terkejut, maklum bahwa lawan ini sedang mengerahkan Sinkang yang mujizat dan mengingat bahwa dia seorang tokoh Pulau Neraka, tidak akan anehlah kalau Sinkang lawannya itu mengandung hawa beracun yang dahsyat. Maka dia cepat memasang kuda-kuda, pandang matanya tak pernah meninggalkan gerakan lawan, siap menghadapi terjangan pertama dan karena maklum akan kelihayan lawan, kakek ini sudah memasang kuda-kuda dari ilmu silat tangan kosong yang ia pelajari dari ketuanya, yaitu gabungan dari ilmu silat Patmo Kun Hoat dan Patsian Sin Kun, ilmu silat 8 iblis dan ilmu silat sakti 8 dewa. Kedua kakinya terpentang lebar, tidak bergerak sama sekali, akan tetapi tubuhnya dari lutut ke atas membuat gerakan-gerakan, kadang-kadang naik turun dengan lutut ditekuk, juga berputar ke kanan kiri, namun matanya tak pernah meninggalkan lawan. Keadaan menjadi tegang sekali karena semua orang maklum bahwa dua orang kakek itu sedang saling mencari sasaran. "Hait!" Cisong mengeluarkan teriakan nyaring dan panjang, tubuhnya sudah menerjang maju, kedua tangannya melakukan pukulan-pukulan dengan jari terbuka, menyambar atas dan bawah bertubi-tubi dan mengikuti arah tubuh lawan mengelak. "Haa!" Sai Culomo juga melengking nyaring, tubuhnya mengelak ke kanan kiri, kedua kakinya mulai membuat gerakan melingkar menurutkan garis Patkwa. Segi 8, kedua tangannya juga menangkis dengan pengerahan Sinkang, yaitu menangkis hawa pukulan lawan dengan hawa pukulan tangannya sendiri karena dia maklum betapa bahayanya pukulan itu, melihat betapa kedua tangan lawan mengeluarkan bau amis dan mengeluarkan uap tipis berwarna hitam. Bun Beng terbelalak kagum menyaksikan pertandingan itu. Baginya, gerakan kedua orang itu kurang cepat, akan tetapi tenaga Sinkang yang terkandung dalam pukulan-pukulan mereka membuat ia bergidik. Dia sendiri tidak tahu bahwa tenaga Sinkangnya kini telah meningkat sangat hebat,
dan mengira bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi pukulan dengan tenaga sinkang seperti yang dilakukan oleh Chisong atau paman kakeknya. Pertandingan berjalan seru bukan main setelah kini Sai Chulomo membalas serangan lawan dengan totokan jari tangan yang dia ambil dari ilmu Sinchoakun, juga hasil ajaran ketuanya. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nirahai kepada para pembantunya adalah ilmu silat lama yang dahulu menjadi ilmunya pendekar wanita sakti mutiara hitam. Namun, berkat pengertian Nirahai akan banyak sekali ilmu silat tinggi, ketua Tian Liongpang ini telah mengubah ilmu-ilmu itu, disisipkan jurus yang diambilnya dari ilmu lain untuk memperlihai ilmu silat tua itu, dan mengurangi bagian-bagian yang tidak perlu. Dengan sendirinya, dibandingkan dengan kehebatan ilmu-ilmu itu ketika dimainkan oleh mutiara hitam dahulu, kini lebih dahsyat lagi. Plak-plak duk. Kedua orang itu terlempar ke belakang ketika dua kali lengan mereka beradu dan disusul tumbukan tangan mereka saling mendorong. Sai Chulomo cepat menjatuhkan diri dan bergulingan kemudian meloncat bangun kembali, tepat pada saat lawannya yang tadi terlempar membuat gerakan berjungkir balik ke belakang sampai 5 kali dan kini juga sudah berdiri kembali. Mereka berdiri tegak, saling pandang dalam jarak hampir 10 meter. Chisong menjadi penasaran sekali. Dia telah menggunakan pukulan yang mengandung hawa beracun, akan tetapi kakek bermuka singa itu mampu menangkisnya dengan tenaga yang amat besar. Sama besarnya dan agaknya kakek itu tidak terpengaruh oleh hawa beracun yang keluar dari tangannya. Hal ini tidak mengherankan karena kakek bermuka singa itu ketika mengadu lengan dan tangan, menggunakan tenaga Hong In Bankin. Tenaga selak sakati yang kosong sehingga tidak dapat terpengaruh oleh hawa pukulan beracun, namun yang memiliki kekuatan dahsyat sekali. Hahaha, orang pulau neraka, kepandaianmu hebat seperti iblis. Engkau memang patut tinggal di neraka. Sai Chulomo mengejek. Hahaha. Tiba-tiba tubuh Chisong meloncat ke atas, menerjang dari atas dengan tendangan kedua kakinya ke arah dada kakek muka singa. Inilah keistimewaannya si tinggi besar muka merah muda itu, yaitu tendangan terbang. Sai Chulomo terkejut sekali, cepat mengelak, namun tendangan dari udara yang berantai itu tetap saja menyerempet pundaknya. Betapapun juga, kakek ini masih sempat menangkap kaki kiri dan membetot ke bawah sehingga biarpun dia terhuyung oleh tendangan itu, tubuh lawannya terbanting ke atas tanah sampai berdebuk dan kalau saja Chisong tidak memiliki kekebalan tentu tubuhnya akan remuk. Chisong menggelundung dan meloncat lagi, hampir berbareng dengan Sai Chulomo yang sudah dapat mengatur keseimbangan tubuhnya. Hahaha, tendangannya luar biasa sekali. Ah, orang-orang pulau neraka memang hebat. Kalau tenaga Tian Liongpang dan pulau neraka digabung untuk menghantam pulau es, tentu pulau es akan dapat dihancurkan. Sai Chulomo berkata memuji. Kau pun hebat, Sai Chulomo, dan ucapanmu itu tepat sekali. Sayang ketuamu tidak mau mencoba kepandaianku agar dapat kami lihat apakah dia patut bekerja sama dengan tucu kami. Hati Bun Beng mendongkol sekali. Mana sudi dia diajak bersekongkol dengan pulau neraka untuk menyerang pulau es? Gila. Lebih baik dia memusuhi keduanya ini daripada harus memusuhi pendekar siluman, majikan pulau es. Karena marah, ia sudah meloncat dari atas kursinya. Dia hampir berteriak karena loncatannya itu luar biasa cepat dan ringannya. Sehingga hampir saja jaraknya terlewat kalau dia tidak cepat berjungkir balik sehingga dia dapat kembali dan turun tepat di depan Chisong. Gerakannya amat indahnya, juga amat cepatnya, sehingga Chisong mengeluarkan seruan kaget. Sai Chulomo sendiri girang melihat ketuanya turun tangan, karena diam-diam dia mengharapkan agar mereka dapat bekerja sama dengan pulau neraka yang mempunyai banyak orang pandai, untuk menyerang pulau es yang amat mereka segani dan takuti. Bagus, Pangcu menganggap saya cukup berharga untuk dilayani oleh Pangcu sendiri? Apakah Pangcu hendak mengalahkan saya dengan ilmu kami sendiri? Bun Beng hanya mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Karena sikap ini dianggap memandang rendah, Chisong marah sekali. Dia berteriak keras dan cepat menubruk maju, menyerang dengan tangan kanan terbuka ke arah kepala yang berkerudung itu. Bun Beng teringat akan ilmu memindahkan tenaga. Maka dengan tenang dia menarik kepalanya ke belakang dan begitu tangan lawan menyambar dekat, dia mendahului dengan sampokan tangan kiri ke arah lengan lawan, namun dia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya. Duk! Tubuh Chisong terputar-putar seperti gasing. Pukulan itu seperti mendorongnya dari belakang, mendorong tenaganya yang ia pergunakan untuk memukul tadi, maka ia tak dapat menahan lagi tubuhnya terputar-putar terbawa oleh tenaganya sendiri ditambah tenaga amat dahsyat dari ketua Tian Liongpang.
Bukankah itu ilmu dari Suhangobo? Si kepala gundul berseru dengan mata terbelalak. Cisong sudah dapat berdiri tegak, meraba-raba lengannya yang seperti remuk rasanya. Tidak salah lagi, katanya heran. Itulah ilmu memindahkan tenaga dan di antara kami hanya Ngosuheng Kui Bun Lomo saja yang dapat melakukannya. Bun Beng menjadi girang sekali karena ilmunya itu berhasil. Dia tidak menjawab, hanya berdiri tegak, dan tidak peduli akan pandang mata pembantu ketua Tian Liongpang yang terheran-heran karena mereka itu pun tak pernah mendengar bahwa ketua mereka telah berhasil memiliki sebuah ilmu yang ampuh dari Pulau Neraka. Aku masih penasaran, Tian Liongpang Chu. Tiba-tiba Cisong berkata lagi dan dia sudah melompat ke atas, hendak menggunakan ilmu yang diandalkannya, yaitu tendangan terbang. Melihat ini, Bun Beng juga meloncat dan sengaja membuang diri ke belakang ketika tendangan kedua kaki tiba, kemudian dari samping dengan cara memindahkan tenaga lawan, dia menendang betis kanan Cisong. Plak! Aduh, tubuh Cisong terbanting ke atas tanah, lalu terpincang-pincang dia menghampiri kursinya, menjauhkan diri duduk di atas kursi, menyeringai kesakitan, dan mengangkat kaki kanannya, dipijit-pijitnya, karena selain tulang betisnya patah, juga urat-uratnya rusak sehingga terasa nyeri bukan main, menusuk-nusuk sampai ke jantung. Kong Tutek meloncat turun dari kursinya, menghampiri Bun Beng dan menjura. Pangcu benar-benar hebat sekali, telah mengalahkan Sute dengan menggunakan ilmu memindahkan tenaga yang merupakan ilmu simpanan dan hanya diketahui oleh cucu kami dan Ngosuheng saja. Patut mendapat penghormatan kami. Bun Beng kaget ketika tiba-tiba dari kedua kepalan tangan yang dirangkap dan diangkat ke depan dada itu menyambar hawa pukulan yang panas sekali. Akan tetapi, teringat bahwa dia adalah seorang ketua, di saat itu, amatlah tidak baik kalau dia memperlihatkan kegugupan, maka dengan nekat ia lalu mengerahkan sinkang yang dilatihnya selama 6 bulan di dalam tempat rahasia ketua Tian Liongpang, menyalurkannya ke dada dan menerima hantaman tenaga sinkang dari kedua tangan lawan itu. Kong Tutek terkejut bukan main. Pukulan jarak jauhnya sama sekali tidak terasa oleh lawan, bahkan hawa pukulannya membalik dengan cepatnya, membuat dia agak terengah dan dadanya sesak. Bun Beng tak berani membuka mulut, maka dia hanya mengibaskan lengan bajunya disertai tenaga sinkang dan si gundul dari Pulau Neraka itu terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Diam-diam Bun Beng merasa kaget dan heran sendiri, hampir dia tidak percaya bahwa sinkangnya telah meningkat sedemikian hebatnya. Dengan mukanya yang merah muda itu menjadi pucat, hampir putih, Kong Tutek mengatur keseimbangan tubuhnya dan memandang ketua Tian Liongpang dengan mata terbelalak. Adu tenaga sinkang ini tentu saja dapat dilihat para tokoh Tian Liongpang dan para anggota Pulau Neraka. Melihat betapa serangan Kong Tutek membalik, dan dengan kibasan lengan baju saja membuat si gundul itu terhuyung, Tang Waixiang yang marah menyaksikan si gundul itu bertindak curang, cepat melangkah maju dan berkata, "Pangcu, serahkan setan gundul ini kepada saya. Kalau saya tidak dapat mengalahkan dia, barulah Pangcu maju. Untuk memukul seekor anjing kecil, perlukah menggunakan pentungan besar?" Ucapan terakhir ini bermaksud bahwa untuk menghajar seorang lawan tingkat rendah, tidak perlu kalau pangcunya yang bertingkat jauh lebih tinggi itu turun tangan sendiri. Bun Beng mengangguk dan kini dia yang sudah yakin akan kemajuannya, sengaja mendemonstrasikan sinkangnya. Tidak tampak kakinya bergerak, hanya lengan bajunya dikebutkan dan tubuhnya melayang seperti terbang cepatnya, tahu-tahu telah duduk kembali ke atas kursi ketua. Melihat ini, para anggota Pulau Neraka menjadi giris hatinya. Bahkan Tang Waixiang dan yang lain-lain melongo karena mereka mendapat kenyataan betapa gerakan ketua mereka menjadi lebih lihai daripada biasanya. Mereka girang dan mengira bahwa ketua mereka tentu mendapatkan ilmu di tempat rahasia, melalui lorong yang pintu masuknya adalah kuburan tua itu. Tang Waixiang kini menghadapi si gundul dari Pulau Neraka, menudingkan telunjuknya dan memaki. "Setan gundul! Kau datang dengan omongan manis? Akan tetapi kenyataannya engkau curang, berani engkau lancang menyerang pangcu kami dengan serangan gelap. Pangcu kami tadi sudah mengampuni nyawa tak berharga sutemu itu." Dia menuding ke arah Cisong yang duduk di kursi dengan muka cemberut dan kaki kanan diangkat-angkat karena masih nyeri. "Akan tetapi agaknya aku tidak akan dapat mengampunimu." Si gundul itu tersenyum lebar dan menjura. Maaf, karena kami memang sengaja hendak mohon petunjuk pangcu kalian, maka tadi aku sengaja menyerangnya. Pangcumu hebat bukan main, namun sayang, dia menghadapi seranganku dengan ilmu lain, bukan ilmu dari kami seperti ketika dia mengalahkan Sute. Kalau engkau hendak mewakili pangcumu, silakan. Akan tetapi jangan marah kalau aku sampai kesalahan tangan.
Sombongnya. Kau kira akan mampu mengalahkan Tang Waixiang, kepala pelayan Pangcu Tian Liong Pang? Majulah dan terima kematianmu. Si gendut gundul cemberut dan tampaknya tidak puas. Ai, celaka sekali. Hari ini aku benar-benar menerima penghinaan besar sekali. Jauh-jauh datang hanya dihadapkan seorang pelayan. Kalau tidak bisa menang, memang aku tidak layak hidup lagi. Konio, terimalah seranganku. Tiba-tiba si gundul ini menerjang dengan gerakan yang cepat sekali. Sungguh tak disangka-sangka bahwa orang yang gendut pendek sehingga kelihatan seperti seekor katak itu, memiliki gerakan kaki tangan amat cepat sehingga dilihat begitu saja, kedua pasang tangan dan kakinya seolah-olah telah menjadi masing-masing 3 pasang. Namun, kalau hanya menghadapi kecepatan gerak, wanita setengah tua yang masih cantik dan bertubuh ramping itu sama sekali tidak gentar dan dalam hal ginkang, kiranya si gundul itu kini bertemu gurunya. Justru dalam hal ginkang inilah Waixiang menerima gemblengan nirahai karena memang dia mempunyai bakat. Oleh ketua Tian Liong Pang yang sakti itu, Waixiang diberi ilmu Yan Chu Sin Kun, ilmu silat yang mengandalkan ginkang sehingga tubuhnya dapat berkelebatan seperti seekor burung terbang. Sesuai dengan nama ilmu itu, ialah Yan Chu Sin Kun, ilmu silat sakti burung walet. Maka keceliklah Kong Tutek ketika tiba-tiba bayangan lawannya berkelebat dan lenyap. Hanya ada angin bertiup melalui atas kepalanya ke belakang, maka cepat ia memutar tubuh dan benar saja, lawannya telah berada di belakangnya. Ia terkejut dan tidak mau lagi mengandalkan kecepatannya karena maklum bahwa lawannya adalah seorang ahli ginkang yang jauh lihai daripadanya. Kini dia melakukan serangan dengan kaki tangannya, tidak mengandalkan kecepatan lagi, melainkan mengandalkan tenaga sinkangnya. Baik hantaman tangan maupun tendangan kakinya didahului angin yang mengeluarkan bunyi mencicit seperti sebatang golok atau pedang yang memecah angin. Hebat bukan main tenaga si gundul ini, Waixiang juga maklum bahwa mungkin dia lebih cepat, juga ilmu silatnya lebih tinggi, namun belum tentu dia dapat menandingi kekuatan sinkang si gundul yang benar-benar kuat itu. Kong Tutek mengirim pukulan dengan tangan terbuka miring ke arah lambung kiri Waixiang. Wanita ini cepat mengelak dengan menggeser kaki ke belakang, akan tetapi tangan kiri orang gundul itu sudah menonjok atau mendorong dengan telapak kanannya ke arah dada. Waixiang kembali mengandalkan kecepatan mengelak dengan miringkan tubuh, akan tetapi angin pukulan yang menyerempet pundaknya masih saja membuat dia terhuyung ke samping. Marahlah wanita ini. Hai! Ia mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya mencelat ke atas, melampaui kepala si gundul itu. Ketika Kong Tutek memutar tubuh, Waixiang sudah membalas serangannya dengan pukulan Tou Sim Chiang, pukulan menembus jantung, yang bukan main ampuhnya. Kembali si gundul membentak dan menangkis dengan lengannya. Tubuh Tang Waixiang terhuyung, juga si gundul menjadi miring kuda-kudanya. Keparat! Waixiang membentak marah sekali dan kini dimainkan ilmu silatnya dengan gerak cepat yang Chu Sin Kun, dan mengirim pukulan Tou Sim Chiang yang kalau mengenai tubuh lawan dengan tepat, tentu akan merenggut nyawanya. Menghadapi kecepatan yang luar biasa dari Waixiang, si gundul kewalahan, apalagi karena dia pun maklum kalau dadanya sampai terkena pukulan itu, kekebalannya takkan dapat melindunginya. Maka dia mulai terdesak hebat dan Bun Beng dapat melihat bahwa tak lama lagi si gundul itu akan roboh oleh pelayannya, yang benar-benar amat tangkas dan lihai itu. Ketika Waixiang yang sudah mendesak itu melancarkan pukulan-pukulan bertubi-tubi, tiba-tiba tubuh si gundul yang pendek itu merendah, seperti merangkak sehingga kedudukannya seperti seekor katak berkaki 4 karena kedua tangannya menapak tanah, dan dari perutnya keluar suara melalui kerongkongan. Kokokok! Tiba-tiba dari mulut si gundul yang terbuka itu keluar uap tebal berwarna putih kehitaman, lingkaran-lingkaran uap yang menyerang ke atas ke arah tubuh Waixiang. Wanita ini kaget sekali. Dia mengelak, akan tetapi celana pada betis kanannya terkena uap dan terasa olehnya betapa kulit betisnya panas, perih dan gatal-gatal yang luar biasa, membuat dia ingin sekali menggaruk dan pada saat itu, kedua tangan si gundul yang menapak tanah itu tiba-tiba diangkat ke atas dan 2 kali tangan itu digerakkan mendorong ke tubuh lawan dengan bunyi, kokok. Maka menyambarlah angin pukulan yang dahsyat bukan main ke arah Waixiang. Wanita ini kembali menjadi kaget, mengelak dengan cara melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik beberapa kali. Dia dapat menghindarkan pukulan maut itu, akan tetapi kembali si gundul telah menyerangnya dengan tubuh merangkak seperti katak, mulutnya terus-menerus menyemburkan uap kehitaman dan kerongkongannya mengeluarkan bunyi seperti katak besar.
Diserang seperti ini, Wei Xiang menjadi repot. Dia mengandalkan ginkangnya untuk melesat ke sana-sini, namun karena dia maklum akan bahayanya uap itu, dia tidak berani mendekat dan terpaksa harus mengelak terus tanpa dapat balas menyerang, sedangkan lawannya itu menyelingi semburan uapnya dengan pukulan-pukulan dari bawah yang mengandung tenaga mujizat. Bun Beng sendiri menjadi terkejut menyaksikan perubahan ini. Si gundul itu benar-benar amat berbahaya, pikirnya, dan dia tidak tega menyaksikan Wei Xiang dengan muka gelisah harus meloncat ke sana kemari menghindarkan diri dari uap-uap itu dan pukulan-pukulan maut yang dilancarkan oleh manusia seperti katak itu. Maka sekali lagi dia mencelat dari atas kursinya dan pada saat itu Wei Xiang sedang meloncat pula ke atas menghindarkan sebuah pukulan. Betapapun cepat gerakan Wei Xiang namun bagi Bun Beng kelihatannya biasa saja. Ketika tubuhnya dekat dengan tubuh Wei Xiang di udara, ia cepat menyambar dengan pembantunya, itu dan sekali sentak tubuh Wei Xiang terlempar melayang ke tempatnya tadi di mana Wei Xiang turun dan cepat-cepat merobek celana bagian betisnya. Ternyata kulit betisnya telah termakan racun dalam uap tadi, kelihatan merah totol-totol. Cepat ia mengambil obat anti racun dan menggosok betisnya dengan obat itu. Namun rasa gatal, panas dan perih masih belum lenyap. Ketika Kong Tutek melihat si ketua turun tangan sendiri, dia tidak mau membuang waktu. Ketika Bun Beng meloncat turun, ia sudah menyambut dengan serangan uap dari mulutnya, tubuhnya merangkak maju dengan 4 kaki, dari kerongkongannya keluar suara berkokok seperti katak buduk, dan uap kehitaman menyerang Bun Beng. Namun pemuda ini, mengingat akan niat orang-orang Pulau Neraka agar dikalahkan dengan ilmunya sendiri, cepat merendahkan diri seperti merangkak pula, mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan dia meniup ke arah uap yang melingkar-lingkar itu. Kokokok. Si gendut berkokok. Wush wush wush. Bun Beng meniup dan uap kehitaman itu segera terdorong, kembali ke arah penyerangnya. Tentu saja Kong Tutek sudah memakai obat penolak racunnya sendiri maka uap itu tidak mempengaruhi kulit tubuhnya, namun dia menjadi gelagapan ketika uap-uap itu membuyar dan menghantam mukanya sendiri. Cepat ia mengangkat kedua tangannya, melakukan pukulan ke depan mendorong dengan tenaga mujizat. Bun Beng juga mendorongkan kedua tangannya, akan tetapi terkejutlah dia ketika mendapat kenyataan bahwa tenaga dorongan kakek gundul itu bukan mengandung sinkang sewajarnya dan selain amat kuat juga mengandung hawa beracun yang mujizat pula. Tentu merupakan latihan sinkang yang disertai penggunaan racun yang banyak terdapat di Pulau Neraka, pikirnya. Maka ketika Bun Beng merasa betapa dorongan kakek itu dapat membahayakan, cepat ia membuang diri ke samping, menggunakan ilmu memindahkan tenaga. Ketika hawa dorongan lewat ia cepat membarengi dengan kibasan lengannya yang sudah menjadi berganda tenaganya itu ke arah muka si gendut gundul. Kokok! Si kakek gundul mengangkat mukanya sehingga pundaknya yang terkena hantaman ujung lengan baju Bun Beng. Pelak! Kembali Bun Beng terkejut. Hantaman lengan bajunya yang disertai tenaga sinkang berganda itu ketika mengenai pundak lawan yang mengeluarkan bunyi seperti katak, terasa seperti membentur benteng baja dan membalik. Sementara itu, si kakek gundul yang merasa terlindung oleh ilmu kataknya yang mujizat, mempercepat bunyi berkokok di tenggorokannya dan siap menyerang lagi. Akan tetapi tiba-tiba Bun Beng berkelebat dan lenyap, tahu-tahu tubuh ketua ini sudah melayang turun ke atas punggung lawan yang sedang merangkak sambil berkokok itu. Kokokok. Ngek. Breet. Kakek gundul itu yang tadinya mengeluarkan bunyi seperti katak, ketika kedua kaki Bun Beng menginjak punggung disertai tenaga sinkang yang membuat tubuhnya seperti menjadi laksaan kati beratnya, tak dapat menahan sehingga terdengar suara, ngek, dan tiba-tiba disambung suara memberebet keras sekali dari tubuh belakangnya. Kiranya Bun Beng dapat menaksir di mana letak kelemahan manusia yang berlagak katak ini, maka begitu punggung terinjak kuat, hawa sakti yang membuat kakek itu berkokok dan menghembuskan uap, terpencet keluar tanpa dapat ditahannya lagi dan hawa itu menerobos melalui mulut belakang. Terdengar suara di sana-sini dan semua orang menutupi hidungnya, kecuali orang-orang Pulau Neraka, karena hawa yang keluar dari mulut belakang, kakek itu benar-benar amat hebat. Baunya. Akibat racun yang terkandung di dalamnya sehingga bau itu memenuhi ruangan tamu. Kakek gundul itu sudah roboh menelungkup dalam keadaan pingsan, kini digotong oleh teman-temannya ke pinggir, sedangkan Bun Beng sudah meloncat kembali ke kursinya dan duduk dengan tenang.
Diam-diam ia merasa girang sekali dan kini yakinlah dia bahwa penderitaannya selama setengah tahun di dalam tempat rahasia itu telah menyembuhkan luka-lukanya sama sekali, juga telah membuat dia memperoleh kemajuan yang amat hebat, baik dalam ginkang, sinkang, dan ilmu silat. Maka tenanglah hatinya karena kini dia merasa dapat menjaga diri terhadap siapapun juga. Cisong terpincang-pincang menghampiri, ketua, dan dengan kaki kanan berjinjit ia menjura. Banyak terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Tian Liong Pangcu. Biarlah kami kembali melaporkan semua peristiwa ini kepada tucu kami. Setelah memberi hormat sekali lagi, terpincang-pincang Cisong memimpin 3 orang temannya yang menggotong tubuh suhengnya yang masih pingsan. Akan tetapi baru saja mereka itu tiba di pintu ruangan, tampak berkelebat bayangan orang dan terdengar bentakan halus nyaring. Setan-setan pulau neraka berani mengacau di sini? Terdengar suara hiruk-pikuk dan 3 orang yang menggotong tubuh Kong Tutek tadi terpelanting ke kanan-kiri sehingga tubuh si gundul itu terlempar pula, akan tetapi malah membuatnya siuman dan ia mengeluh panjang. Cisong yang melihat munculnya seorang dara yang amat cantik jelita dan yang datang-datang menerjang dan merobohkan orang-orangnya, menjadi kaget, apalagi ketika dara itu telah menerjang maju dan menonjok ke arah dadanya dengan pukulan yang cepatnya sukar diikuti pandang mata. Dia mengelak, namun karena kakinya pincang dan gerakan darah itu cepat sekali, bahunya terkena pukulan dan ia terpelanting. Melihat betapa orang-orang pulau neraka itu telah bangkit kembali dan tidak tewas oleh pukulan-pukulannya, darah itu menjadi marah. Serat! Darah itu sudah mencabut pedangnya akan tetapi tiba-tiba lengannya diraba orang dan tahu-tahu Bun Beng sudah berada di situ, menyentuh lengannya untuk mencegahnya turun tangan membunuh orang-orang pulau neraka. Bun Beng terpaksa turun tangan mencegah ketika melihat betapa Milana, dara jelita itu, hendak melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tamu yang tentu dianggap oleh dara itu mengacau di Tian Liong Pang, apalagi karena dara itu pernah bertanding dengan orang-orang pulau neraka ketika menggendongnya dahulu. Melihat sentuhan pada lengannya, Milana menoleh. "Ibu." Ia berkata dan menyarungkan pedangnya. Kesempatan ini dipergunakan oleh 5 orang pulau neraka untuk melarikan diri, pergi dari situ secepatnya. Bun Beng cepat kembali ke kursinya dengan jantung berdebar. Milana telah muncul. Dia harus cepat-cepat pergi dari situ tanpa menimbulkan keributan. Akan tetapi terlambat. Milana yang terheran-heran menyaksikan sikap ibunya, cepat menghampiri, memandang ke arah sepasang mata di balik lubang kerudung kepala itu dan tiba-tiba ia berseru hampir menjerit. Engkau bukan ibuku." Darah ini menjadi pucat mukanya, dan semua tokoh Tian Liong Pang mencelat bangun dari tempat duduknya masing-masing. "Jubah itu jubah ibuku, dan kerudung itu pun sebuah di antara kerudung ibuku. Akan tetapi engkau bukan ibuku. Siapa engkau? Dan, oh, di mana ibu? Kau apakan dia?" Milana mencabut pedangnya dan terdengarlah suara berdesing ketika para tokoh Tian Liong Pang mencabut senjata masing-masing. Bahkan Tang Wai Siang lalu mengeluarkan suara bersuit keras sebagai tanda bahaya dan segera tempat itu dikurung oleh puluhan orang anggota Tian Liong Pang yang masih bingung dan tidak mengerti mengapa Tang Kounio memberi tanda bahaya sedangkan tamu-tamu dari Pulau Neraka telah dikalahkan dan telah melarikan diri keluar dari Tian Liong Pang. Lebih-lebih lagi kaget dan heran hati mereka ketika melihat Milana dan para tokoh itu dengan senjata di tangan mengurung sang ketua sendiri. "Buka kerudungmu." Milana membentak lagi. "Hayo perlihatkan mukamu, manusia bosan hidup yang berani memalsukan pancu kami." Tang Wai Siang membentak dan barulah para anak buah Tian Liong Pang dapat mengerti dengan hati penuh kaget dan heran bahwa orang yang berkerudung seperti ketua mereka itu kiranya adalah orang palsu. "Nona, maafkan aku." Bun Beng berkata sambil melepaskan kerudung yang menutupi kepalanya. "Kau!" Milana berseru kaget sekali. Dia girang melihat Bun Beng yang disangkanya tentu telah mati oleh luka-lukanya biarpun ketika terjatuh dari menara ditolong oleh pendekar super sakti, kini masih hidup. Dahulu ibunya cepat-cepat menyambarnya dan membawanya pergi ketika melihat betapa Bun Beng yang terjatuh itu disambar oleh pendekar super sakti. "Aku tidak mau bertemu dengannya di sini." "Tidak mau." Ibunya berbisik penuh duka dan marah ketika Milana berusaha menahan ibunya agar suka bertemu dengan ayah kandungnya itu, dan ibunya terus membawanya lari secepat kilat tanpa diketahui oleh pendekar siluman, majikan Pulau Es itu. Dan kini, Bun Beng berada di situ bahkan menyamar sebagai ibunya.
Di samping rasa girang yang amat besar ini, timbul kekhawatirannya dan ia bertanya. Engkau? Bagaimana ini? Di mana ibu? Maaf, Nona. Ibumu pingsan ketika berlatih silat di tempat rahasia di bawah sana. Karena ingin membebaskan diri, terpaksa aku memakai kerudung dan jubah ini, maafkan aku. Akan tetapi Milana sudah tidak menjawab lagi dan dia meloncat hendak mencari ibunya yang pingsan di tempat rahasia. Dia sudah tahu akan tempat rahasia itu dan sudah tahu jalannya, sungguh pun dia dan siapapun juga dilarang dan tidak pernah pergi ke sana. Sementara itu, para tokoh Tian Liongpang yang kini mengenal Bun Beng menjadi marah dan segera menyerangnya, karena dia dianggap sebagai musuh Tian Liongpang, seorang pengacau dan bekas tahanan yang dapat lolos. Tentu saja hanya Sai Culomo yang tidak bergerak dan memandang bengong kepada cucu keponakannya itu. Selain dia tidak mau membunuh cucu keponakan, satu-satunya keturunannya biarpun hanya cucu luar, juga dia kagum bukan main. Teringat betapa tadi Bun Beng dapat mengalahkan tokoh-tokoh lihai dari Pulau Neraka secara demikian mudahnya. Padahal, hanya kurang lebih setahun yang lalu, pemuda itu masih belum sedemikian hebat ilmu kepandaiannya. Tang Wai Siang yang bersenjata pedang, Lui Hong Xinjiang Cikang yang menggunakan pukulan badainya, dan dua orang tokoh lain yang bersenjata golok sudah menerjang Bun Beng dengan serangan-serangan maut yang amat dahsyat. Bun Beng yang menghadapi pengeroyokan ini cepat menggerakkan kaki tangannya, berkelebat ke sana-sini dan tangannya bergerak menangkis atau mendorong dan empat orang pengeroyok itu terjengkang dan ada yang terguling, ada pula yang terhuyung seperti pohon-pohon disapu angin ribut. Melihat akibat tangkisan dan dorongannya, Bun Beng terkejut sendiri dan dia menggunakan kesempatan ini untuk meloncat ke atas, melalui kepala orang-orang yang mengepungnya, menendangi senjata-senjata yang ditujukan ke arahnya dan terus melesat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Kejar! Tang Wai Siang berseru dan mereka bergerak mengejar keluar. Berhenti! Tahan senjata! Terdengar seruan melengking disusul masuknya seorang wanita berkerudung yang bukan lain adalah ketua Tian Liongpang sendiri, bersama Milana yang menggandeng tangan ibunya. Jangan kejar dia, biarkan dia pergi. Ah! Nirahe terhuyung dan cepat dibimbing oleh putrinya menuju ke kursinya. Semua tokoh menghentikan gerakan mereka, menghadap ketua mereka dan memandang penuh kekhawatiran karena melihat tanda-tanda bahwa ketua mereka mengalami luka dan kelihatan lemah. Jangan memusuhinya. Betapapun dia telah menimbulkan kekacauan, harus kalian akui bahwa dia telah menyelamatkan nama baik Tian Liongpang sehingga kita tidak sampai mengalami penghinaan dari Pulau Neraka. Bun Beng yang sudah berada di luar, ketika mendengar ucapan ketua Tian Liongpang itu, merasa malu sendiri. Dia lalu meloncat kembali memasuki ruangan itu, menjura di depan Nirahai sambil berkata, Tecu mohon maaf sebesarnya telah berlaku lancang, berani memalsukan Lo Cian Pui karena keadaan terpaksa. Tecu tidak mempunyai niat buruk kecuali ingin bebas dari dalam neraka di bawah sana. Nirahai tersenyum di batik kerudungnya. Tidak apa, Bun Beng. Semua kesalahanmu kulupakan, mengingat engkau telah membela nama baikku dan nama baik Tian Liongpang. Bahkan untuk jasamu itu, aku akan menghadiahkan apa yang kau minta. Ajukanlah permintaanmu, kalau engkau suka, dan aku akan berusaha memenuhinya. Berdebar jantung Bun Beng mendengar ini. Dia telah dapat melenyapkan rasa permusuhan dari hati wanita aneh ini, Ibu Milana. Hal itu saja sudah merupakan suatu hadiah yang amat besar artinya baginya. Akan tetapi ia teringat akan keadaan para tokoh Kang Ou yang terculik, terutama sekali teringat akan Ang Lo Jin atau Ang Tian Pak, ketua Butong Pai, ayah dari Ang Siok Bei. Maka segera ia berkata, Terima kasih atas kepercayaan dan kebaikan hati Lo Cian Pui. Tecu tidak menginginkan sesuatu untuk Tecu sendiri, melainkan kalau Lo Cian Pui tidak keberatan, Tecu mohon sudilah Lo Cian Pui membebaskan para tokoh Kang Ou yang menjadi tamu di sini. Kembali Nirahai tersenyum di balik kerudungnya. Permintaanmu cukup pantas, bahkan cocok dengan keinginan hatiku sendiri. Aku sudah bosan mempelajari ilmu lain yang pada hakikatnya sama dasarnya, dan sekarang tinggal beberapa saja yang masih menjadi tamu kami. Wai Siang, bebaskan mereka dan biarkan mereka pulang sekarang juga, masing-masing beri kuda dan perbekalan secukupnya. Bun Beng, bangkitlah dan saksikanlah sendiri terpenuhinya permintaanmu. Dengan hati girang bukan main Bun Beng bangkit dan berdiri, tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringkan 5 orang tamu, di antaranya Ang Tian Pak.
Mereka ini adalah orang-orang yang selalu memperlihatkan sifat menentang sehingga masih belum dibebaskan oleh Tian Liongpang. Akan tetapi setelah kini mereka dibebaskan, bahkan disertai perlengkapan dan kuda, mereka merasa lega dan berterima kasih kepada ketua Tian Liongpang yang selama ini memperlakukan mereka dengan baik. Sungguh pun mereka itu merupakan tamu yang terpaksa. Seorang demi seorang menjura dengan hormat kepada Nirahai sambil berpamit dan mengucapkan terima kasih. Ketika tiba giliran Ang Tian Pak sebagai orang terakhir, kakek ini menjura dan berkata, "Selama berbulan-bulan saya menerima kebaikan Tian Liongpang Chu, mudah-mudahan di lain kesempatan Butong Pai dapat membalas kebaikan-kebaikan itu." "Kami yang minta maaf kepadamu, Ang Lo Jin," kata Nirahai. Tiba-tiba Ang Tian Pak melihat Bun Beng dan mukanya berubah merah. Alisnya berkerut dan dia berkata kepada pemuda itu, "Dahulu kusangka seorang Tai Hiap yang budiman, berani menentang kejahatan dan membela yang tertindas. Kiranya engkau adalah seorang di antara tokoh Tian Liongpang agaknya." Benar-benar aku telah salah lihat." Ia menghela napas panjang penuh kekecewaan dan penasaran. Wajah Bun Beng menjadi merah sekali, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa. "Ang Lo Jin, memang engkau telah salah lihat dan salah menduga. Gak Bun Beng bukanlah orang Tian Liongpang dan ketahuilah bahwa atas permintaannya lah maka saat ini engkau kami bebaskan." Kakek itu terkejut, lalu menghampiri Bun Beng dan menjura penuh hormat. Maafkanlah mataku yang benar-benar telah lamur, Tai Hiap. Dan untuk menebus kebodohanku yang tak dapat menghargai kebaikan orang, biarlah ku sampaikan apa-apa yang menjadi idaman hatiku semenjak aku berada di sini. Yaitu, jika kiranya Tai Hiap belum berkeluarga dan sudi menerima, aku ingin menyerahkan putri tunggalku sebagai jodoh Tai Hiap. Hampir saja Bun Beng mencelat dari tempat ia berdiri saking kagetnya mendengar ini. Mukanya menjadi makin merah dan terbayanglah wajah Siok Dei yang cantik manis. Dia dijodohkan dengan darah yang manis itu. Begitu saja. Akan tetapi, sambil menahan debaran jantungnya dia balas menjura dan berkata, "Ang Lo Cianpue. Banyak terima kasih atas kebaikan Lo Cianpue. Akan tetapi soal itu. Soal jodoh. Belum terpikir olehku, karenanya, bukan aku menolak, hanya tak mungkin aku dapat menerima hal yang amat penting bagi hidupku itu. Aku akan menganggap saja bahwa tadi Lo Cianpue tidak pernah bicara apa-apa tentang perjodohan." Kakek itu menghela napas panjang. "Memang anakku tidak cukup berharga untuk seorang seperti engkau, Tai Hiap. Hanya aku masih menaruh harapan besar, kalau memang berjodoh kelak tentu akan terjadi. Aku dan anakku akan selalu menanti kunjunganmu, Tai Hiap." Setelah berkata demikian, sekali lagi kakek itu menjura kepada Nirahai lalu meninggalkan ruangan itu. "Aku pun mohon diri, Lo Cianpue. Nona Milana, selamat tinggal. Banyak terima kasih atas semua kebaikan Lo Cianpue dan Nona yang telah dilimpahkan kepada diriku, semoga kelak aku dapat membalas itu semua." Tergesa-gesa Bun Beng meloncat keluar dari tempat itu karena dia merasa tidak enak sekali akan pinangan ketua Butong Pai tadi yang disampaikan di depan banyak orang, terutama di depan Milana. Nirahai yang masih belum sembuh benar akibat salah latihan segera membubarkan anak buahnya dan masuk ke dalam ruangan dalam digandeng oleh Milana yang merasa khawatir akan keadaan ibunya. Bubarlah para anggota Tian Liongpang dan mereka membicarakan Bun Beng dengan penuh kagum dan keheranan. Terutama sekali Sai Chulomo, termenung dengan hati tegang dan penuh kegembiraan ketika mendapat kenyataan betapa cucu keponakannya telah menjadi seorang yang amat lihai, dan betapa ketuanya suka mengampunkan pemuda itu. Timbul pula pikirannya bahwa mengingat akan perlindungan dan pembelaan Milana terhadap cucu keponakannya itu seperti yang ia dengar dari para anak buah Tian Liongpang yang melakukan pengejaran terhadap Bun Beng yang dipimpin oleh kedua orang saudara kembar Suka Liong dan Suka Hou, alangkah baiknya kalau cucu luarnya itu dijodohkan dengan Putri Pangcu. Biarpun dengan hati takut-takut dan berdebar tegang, beberapa hari kemudian dia memberanikan hatinya menghadap Nirahai dan menyampaikan niatnya itu, yaitu meminang Milana untuk cucu keponakannya Gak Bun Beng. Sampai lama ketua Tian Liongpang itu tidak bergerak dari kursinya, sedangkan Sai Chulomo yang menanti jawaban duduk menundukkan muka dengan hati berdebar. Dia tidak dapat menduga apa yang akan menjadi jawaban sang ketua yang wataknya aneh sekali itu, bahkan dia tidak akan merasa heran kalau sebagai jawaban, wanita berkerudung itu melancarkan serangan dan membunuhnya.
Akhirnya terdengar wanita itu menjawab, suaranya halus akan tetapi dingin, membuat Saiculomo yang mendengarnya terasa sakit seperti tertusuk dan menjadi beku. Saiculomo, sudah kau pikir masak-masak pinanganmu ini? Kalau mengingat akan dirimu, dan akan keponakanmu, mendiang Bohok Kim, seorang di antara Kang Lam Sem Eng tokoh Xiao Limpai yang terkenal, memang tidak mengecewakan dan patut dipertimbangkan pinanganmu itu. Akan tetapi, apakah kau sengaja atau pura-pura lupa bahwa Gak Bun Beng adalah keturunan si setan botak, datuk kaum sesat gak liat yang merupakan manusia iblis? Yang lebih dari itu pula, apakah kau pura-pura lupa bahwa Gak Bun Beng terlahir sebagai anak yang tidak syah, terlahir dari perbuatan keji, yaitu pemerkosaan yang dilakukan gak liat terhadap Bohok Kim? Dan engkau masih berani mengajukan lamaran untuk pemuda itu, melamar anakku? Maafkan kelancangan saya, Pangcu. Saiculomo berkata, suaranya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kedukaan hatinya. Bukan saja lamarannya ditolak, bahkan ia diingatkan akan keadaan Bun Beng yang dianggap hina dan rendah. Di dalam hatinya ia memberontak. Apakah kesalahan cucu keponakannya itu dalam hal pemerkosaan dan kelahiran tidak syah? Apa hubungannya dengan seorang ayah seperti Gak Liat? Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani membantah. Nirahai dapat mengerti kedukaan hati pembantunya ini, maka dia berkata lagi. Lomo, engkau hanya mengenal aku sebagai ketuamu, hanya mengenal aku sebagai putri kaisar. Kalau engkau tahu siapa ayah putriku, engkau akan berpikir 1000 kali sebelum mengajukan lamaran itu. Nah, mundurlah. Jantung Saiculomo berdebar. Seringkali dia menduga-duga siapa sebenarnya suami ketuanya ini. Dia memberi hormat dan mengundurkan diri keluar dari ruangan itu, dan hatinya terasa berat sekali. Sepanjang pengetahuannya, Putri Nirahai yang dahulu amat terkenal itu belum pernah menikah. Akan tetapi dikabarkan secara bisik-bisik bahwa putri itu melarikan diri dari istana bersama pendekar super sakti. Apakah Milana putri pendekar super sakti dan Putri Nirahai? Ia bergidik, ngeri memikirkan bahwa dia telah berani meminang anak dari Panglima Putri Nirahai, Putri Kaisar, dan anak dari Ketua Pulau Es, pendekar siluman atau pendekar super sakti. Tentu saja dia tidak akan berani melakukan pinangan itu sekiranya dia tahu bahwa ketuanya masih merasa dirinya sebagai Putri Kaisar, dan sekiranya dia tahu bahwa Milana adalah putri pendekar super sakti. Baik Nirahai sendiri maupun Saiculomo tidak tahu bahwa percakapan mereka tadi terdengar oleh Milana. Dara ini tadinya hendak mengunjungi ibunya, dan dia berhenti mendengarkan dari luar ketika melihat Saiculomo menghadap ibunya. Ketika ia mendengar jawaban ibunya, Milana merasa jantungnya seperti ditusuk. Cepat-cepat dia meninggalkan tempat itu kembali ke kamarnya dan menghapus beberapa titik air mata yang membasahi pipinya. Dia menganggap ibunya terlalu menghina Bun Beng. Tidak ingatkah ibunya bahwa Gak Bun Beng tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai keturunan Gak Liat? Sama seperti dia yang tidak pernah minta untuk dilahirkan sebagai putri pendekar super sakti dan cucu kaisar. Mengapa ibunya masih memandang keturunan dan kedudukan, setelah kesengsaraannya yang dialami ibunya karena kedudukannya sebagai putri kaisar? Milana tidak kecewa karena penolakan ibunya. Dia tidak terlalu ingin, bahkan tidak ada keinginan sama sekali menjadi istri siapapun juga, tidak ingin menjadi istri Bun Beng. Juga, dia tidak tahu apakah dia cinta kepada pemuda itu atau tidak. Yang jelas, dia suka kepada Bun Beng dan merasa kasihan kepadanya. Apalagi kini ibunya sendiri menghina pemuda itu, dia merasa penasaran sekali dan rasa kasihan di dalam hatinya makin mendalam. Melihat hati ibunya yang rela menderita dan memaksa memisahkan diri dari ayahnya, pendekar super sakti, melihat sepak terjang Tian Liongpang menculiki tokoh-tokoh Kang Ou sungguh pun kini usaha itu telah dihentikan ibunya dan semua tokoh telah dibebaskan. Milana merasa bosan tinggal di situ dan dia ingin sekali bertemu dengan Bun Beng, melakukan perjalanan bersama pemuda itu. Tiba-tiba ia teringat akan musuh-musuh Bun Beng, teringat pula betapa pedang Hok Mokiam terampas oleh Tan Siu Chai dan Maharya, teringat pedang Lam Mokiam yang terampas oleh Putra Pulau Neraka. Betapa banyak tugas yang dihadapi Bun Beng. Akan senang sekali kalau ia dapat membantu pemuda itu. Pada keesokan harinya, Nirahai tak melihat putrinya. Milana telah pergi dari situ tanpa pamit dan biarpun Nirahai menyebar anak buahnya untuk mencari, usahanya sia-sia belaka, Milana tetap lenyap tanpa memberitahu kemana perginya dan apa tujuannya. Nirahai hanya dapat menarik napas panjang dan menyesali sikapnya yang terlalu memanjakan anak itu.
Hanya dia tidak khawatir karena maklum bahwa tingkat kepandaian putrinya itu sudah cukup tinggi sehingga takkan mudah diganggu orang jahat. Mengapa putrinya tidak berterus terang saja kalau ingin merantau? Tanpa pamit begini, sedikit banyak membuat dia tidak tenang. Pendekar super sakti Sumahan dan Giam Kui Hong keponakannya juga muridnya, berdiri di pantai laut. Sebuah perahu layar putih, perahu Pulau Es yang menjemput mereka, telah menanti. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.